Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa tetap. Allahu Akbar. Masya Allah ya, tetap semangat ya teman-teman, apalagi sekarang sudah mendekati weekend nih, hari terakhir pekan presentasi. Oke, teman-teman, hari ini insya Allah kita akan ada 4 presenter ya. Nah, untuk 4 presenter ini, diantaranya ada Kakak Danis, kemudian ada Kakak Kalisa, kemudian ada Hanin, dan Farel. Oke, presenter kita yang pertama ada Kakak Danis. Danis, sudah ready? Mikey belum di-unmute, sorry. Tadi mouse-nya tidak bisa. Oh, mouse tidak bisa. Oke, yang akan share screen Danis atau Bu Isti? Saya. Oke, silakan Kakak Danis. Ya. Kameranya Bang. Hah? Biar punya gestur tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dari Fatana Tira. Hari ini saya akan berpresentasi tentang Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku pada awalnya merupakan satu provinsi, namun sejak tahun 1999 menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara, ibu kotanya Sovivi di Pulau Halmahera. Jumlah pulau Maluku Utara mencapai 355 buah. Provinsi Maluku Utara terdiri atas 10 kabupaten atau kota. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara adalah 31.982,2,50 kilometer kuadrat. Itu 76,27% lautan dan 23,73% daratan. Secara geografis, bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, bagian timur Laut Halmahera, bagian selatan Laut Seram, dan bagian barat yaitu Laut Maluku. Secara astronomi adalah terletak antara 3 derajat 40 menit 3 derajat 0 menit, 123 derajat 50 menit, dan 129 derajat 50 menit. Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan dan dikenal sebagai provinsi 1000 pulau di wilayah timur Indonesia. Kenapa disebut provinsi 1000 pulau? Karena jumlah pulau Provinsi Maluku mencapai 1412 pulau, buah pulau, dan panjang garis pantai 10.662 km. Provinsi Maluku terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota, dengan kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku. Luas wilayah Maluku adalah 712.480 km kuadrat, yaitu 62,4% lautan dan 7,6% daratan.
Secara geografis, bagian utara Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara, bagian timur Provinsi Barat, bagian selatan negara Timor Leste dan negara Australia, dan bagian barat adalah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Secara astronomi, terletak antara 2 derajat 30 menit sampai dengan 8 derajat 30 menit dan 124 derajat sampai 135 derajat 30 menit. Gunung Pulau nama-nama gunung pulau dan Maluku adalah nama gunung pulau dan laut di Maluku. Nama gunungnya di Maluku adalah Gunung Binaya, Gunung Gamsunoro, Gunung Kapalamadan, Gunung Sahuai, dan Gunung Walulon. Maluku Utara mempunyai gunung api, Gunung Batu Sibela, Gunung Dukono, Gunung Jamala, Gunung Gamkoro, Gunung Gamkorona, Konora, Gunung Hiri, Gunung Ibu, Gunung Tiga Lalu, dan Gunung Todoko. Yang yours Todoko Rare. Nama pulau Maluku adalah Pulau Buru, Pulau Ambalau, Pulau Seram, Pulau Ambon, dan lain-lain. Pulau Saparua dan seterusnya. Maluku Utara adalah Pulau Morotai, Pulau Halmahera, Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Bacan, Pulau Obi, dan seterusnya. Nama-nama Laut Maluku adalah Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Laut Banda. Sebagian besar dari pulau dan gunung tersebut merupakan daerah tujuan wisata di Kepulauan Maluku, termasuk laut dengan indah bawah lautnya. Jumlah penduduk Provinsi Maluku di tahun 2020 adalah 1.858.923 jiwa, terdiri dari Kabupaten Maluku Tengah yaitu 420 jiwa. Kota Ambon yaitu 347.288 jiwa, Kabupaten Serang yaitu 347.828 jiwa, Kabupaten Buru itu 135.238 jiwa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu 123.572 jiwa, Kabupaten Maluku Tenggara yaitu 121.511 jiwa, Kabupaten Kepulauan Aru yaitu 102.337 jiwa, Kota Tua yaitu 88.220 jiwa, Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu 21.928 jiwa, Kabupaten Buru Selatan yaitu 755.410 jiwa. Suku bangsa Maluku ada 3 yaitu suku asli, suku pendatang, dan suku campuran.
Suku asli Kepulauan Maluku adalah suku Aulifuru, suku Ambon, suku Buru, dan Kei. Menempati sebagian besar wilayah Maluku. Suku pendatang adalah Bugis, Makassar, dan Buton, serta suku-suku dari Jawa yang datang beriringan dengan Majapahit, Majapahit. Sebagian besar mendiami Ambon dan Maluku Tengah. Suku campuran asli Maluku dengan pendatang tercatat sejak dahulu kala telah terjadi perkawinan campuran dengan suku-suku pendatang tersebut serta Minahasa dan suku-suku dari Sumatera. Selain itu, penduduk Maluku telah bercampur dengan bangsa Arab, India, dan Eropa, umumnya Belanda dan Portugis, dipengaruhi pada Maluku dalam sejarah perdagangan dunia. Ini adalah beberapa kerajaan atau kesultanan yang ada di Maluku. Kerajaan Jailolo di Jailolo, Kesultanan Ternate di Ternate, Kesultanan Tidore di Tidore, Kerajaan Bacan di Lahuna. Penduduk Maluku sebagian besar beragama Islam, yakni 52,85%. Di 2021, Islam dibawa oleh para pedagang dari Malaka dan Jawa Timur, khususnya Gresik, seiring dengan dilaluinya Maluku oleh jalur sutra. Kekristenan berjumlah 46,86% dan mayoritas Protestan dengan presentasi 39,39% dan selebihnya beragama Katolik yakni 6,87%. Ketika agama kecil lain memiliki penganut yang tersebar di seluruh penjuru Maluku. Seni dan budaya Maluku ada dua, yaitu musik dan tarian. Musik yang paling terkenal di Maluku adalah tifa, sejenis gendang, dan tetubuan. Tifa yaitu tifa jekil, tifa dasar, tifa potong, tifa jekil potong, dan tifa bas. Ditambah sebuah gong berukuran besar dan toto beruang yang merupakan serangkaian gong-gong kecil yang ditaruh pada sebuah meja dengan beberapa lubang sebagai penyangga. Ada pula alat musik tiup yaitu kulit bia. Musik petik yaitu ukulele dan Hawaiian. Sawa adalah perpaduan dari budaya Maluku dan budaya Timur Tengah. Musik Sawa seperti rebana dan seruling yang mencirikan alam musik gunung pasir. Lagu tradisional antara lain yaitu Sarinade, Herotane, Mari Siapa Yang Punya, Naik-Naik ke Puncak Gunung, Ayo Mama, dan Burung Kakatua. Orang Maluku terkenal handal dalam bernyanyi. Sejak dahulu pun mereka sudah sering bernyanyi dalam iringan tarian-tarian tradisional. Tarian terkenal dari negeri Maluku adalah tari Cakalele yang menggambarkan kepersakaan orang Maluku. Tari Sawareka-reka yang menggunakan pelepah pohon sagu dilakukan oleh 6 orang gadis diiringi irama musik yang sangat menarik. Tari Katreji adalah penggambaran pergaulan anak muda dimainkan secara berpasangan antara wanita dan pria. Tari ini hampir sama dengan tarian Eropa pada umumnya karena Katreji juga merupakan suatu akulturasi
dari budaya Eropa, Portugis, dan Belanda dengan budaya Maluku. Tarian ini diiringi alat musik biola, suling, bambu, ukulele, karakas, gitar, tifa, dan bass gitar dengan pola ritme musik Eropa yang lebih menonjol. Tarian bambu gila adalah tarian khusus yang bersifat magis. Tuh, saya tidak bisa baca ini, ada ininya, Tar. Oke, sekarang saya bisa lihat. Berasal dari desa Suli, keunikan tarian ini adalah para penari seakan-akan dibebani oleh bambu yang dapat bergerak tidak terkendali dan tarian ini bisa diikuti oleh siapa saja. Oke. Apa habis? Ini adalah tempat wisata menarik di Maluku, yaitu Pulau Hatta, Pulau Bayi, Pulau Moana, Pulau Sapura, Pulau Maitara, Air Terjun Hoko, Istana Mini, Gunung Banaya, Monumen Benteng Amsterdam, Pantai Ora, dan lain-lain. Hewan langka mau ini adalah hewan langka Maluku, yaitu Nuri. Hewan langka Maluku adalah Nuri Raja Ambon, burung maleo, dan babi rusa. Demikian presentasi saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah Kakak Danis. Wah, tentang Pulau Maluku. Oke, Bu Isti ingin mendengar penilaiannya dari Kakak Ina. Ina? Yang nggak diaktifin kameranya nih, Ina. Nadine, Nasfi, Rashid, Farel, diaktifkan kameranya. Ina, ada Ina? Danis capek, Danis boleh minum dulu? Kenapa, Bu? Minum dulu. Oke, Ina, ada Ina? Wah, Ina nggak ada di tempat nih kayaknya nih. Oke, coba Bu, saya sedang tidak bisa mendengar karena sedang tidak di rumah, sinyalnya juga sedang. Oke, tapi kalau suaranya bisa diaktifkan, Ina? Kakak Ina, suaranya, mic-nya bisa di ini? Sepertinya ada kendala sinyal dari Ina. Oke, kalau begitu coba dari Kakak Nasfi. Oh, Nas sudah senyum-senyum. Aduh, disebut Bu Isti. Nasfi. Ya. Nasfi penilaiannya untuk Danis. Danis, taruh. Aku jadi ini taruh. Nah. Bagaimana Nas? Penilaiannya Nasfi nih untuk temannya. Ayo Bu Isi belum mendengar penilaian Nasfi nih. Untuk Danis gimana Nas? Apa? Iya penilaian Nasfi untuk Danis bagaimana? Oh, Danis itu
Tuh, ini plusnya. Ya. Apa? Bu Isi nunggu-nunggu deh teman-temannya. Apa? Plusnya apa? Bikin penasaran. Iya, Bu Isi penasaran sama penilaian Plusnya apa Nasfi. itu? Namanya itu. Apa? Itu namanya itu. Plusnya apa? Plusnya Tadi apa tuh tadi? Ayo, itu apa? Ayo. apa? Suara, PowerPoint. Ya, PowerPoint-nya bagus. Depannya bagus. Apalagi? Terus suaranya terdengar. Oke, apalagi? Deltanya. Deltanya gestur tubuhnya kurang. Oh, gestur tubuhnya malah kurang dari Nasfi. Oke, terima kasih Nasfi. Oh, akhirnya, Bu bisa mendengarkan penilaiannya Nasfi. Oke, terima kasih Soli. Congratulations. Oke, Danis juga sudah kembali lagi. Oke, Danis mau mendengar satu lagi dari temannya siapa? Belum di-unmute, tapi Bu sih dengar tuh. Kayaknya Fauzan gitu ya. Benar, Fauzan. Oke, Bu Isi jadi ini nih membaca gerak bibir. Pakai bahasa Fauzan. isyarat. Ya. Oke, Danis ingin mendengar, pengen tahu nih penilaiannya Fauzan kayak gimana sih tentang penampilan Danis tadi? Silakan Fauzan. Jadi PowerPoint-nya lengkap, gestur tubuhnya ada, habis itu suaranya terdengar. Kontak datanya itu kontak matanya kayaknya kurang. Sama intonasinya. Oke, lalu intonasinya. Baik, terima kasih Fauzan. Sama. Danis, tadi sudah dengar ya dari Fauzan. Sekarang dari Bu Isti. Oke, mau plusnya dulu, mau deltanya dulu, Danis? Oh, plusnya dulu. Danis, why your microphone nggak di-open? Gak apa-apa, Bu. Pengen pakai bahasa isyarat. Oke. Yang penting suara Bu Isi terdengar ya. Untuk Fauzan, plusnya suaranya terdengar. Ya, kemudian gestur tubuhnya menurut Bu Isi sudah bagus ya Fauzan. Begini gitu ya. Tapi kalau misalkan Kakak Fauzan tidak menunjukkan 1, 2, 3, nggak apa-apa tangannya sesekali ke bawah gitu. Karena dari awal sampai akhir tangannya Danis begini terus. Pegel ya nak ya. Jadi nanti Kakak Danis bisa sekali-sekali aja. 1 ya. Tempatnya ada berapa? Ada 5 gitu. Ada 2 provinsi di Maluku, yaitu provinsi apa dan apa gitu. Kemudian PowerPoint-nya very good ya, lengkap. Kemudian ditambahkan dengan seni ya, kebudayaan dan seni, dan juga ada tentang hewan langka yang berasal dari Maluku. PPT Kakak Danis itu bisa dilengkapi atau ditambah dengan background ya Soli. Nah, kemudian pokoknya dari Bu Isti itu deltanya Kakak Danis, kita mungkin bisa berlatih lagi cara untuk artikulasi ya Soli, karena Kakak Danis kan memang lebih seringnya bahasa Inggris gitu ya. Jadi ketika untuk membaca bahasa Indonesia mungkin kita perlu berlatih lagi Soli ya. Danis, suara Bu Isti terdengar? Oke, gitu. Jadi artikulasi kita akan latih lagi. Kemudian ketika pembacaan luas wilayah bukan kuadrat Soli tapi persegi ya. Jadi luas wilayahnya misalkan 1000 meter persegi. Jadi bukan kuadrat ya Kak ya. Walaupun itunya tuh 2, bacanya persegi. Kemudian, nah tadi Bu Isti notif ada tarian yang khas dari Kepulauan Maluku. Teman-teman, kalau baca tadi ada tarian apa saja? Waduh, tidak membaca saya. Waduh, ada tarian namanya bambu gila. Wow. Teman-teman pernah lihat? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Tadi tuh Dani sudah menjelaskan ya tarian-tariannya gitu. Ada tarian bambu gila. Jadi bambu itu ya ada upacaranya dulu teman-teman sampai akhirnya bambu tersebut itu ada arwah yang memasuki dari bambu tersebut sehingga bambu tersebut itu tidak bisa diam gitu. Jadi dia bergerak sana kemari
dan dipegang sama orang-orang gitu ya, banyak orang. Makanya disebut dengan bambu gila karena bergeraknya itu tidak karuan gitu. Bambunya memberontak. Oke, oke. Danis, Bu Isti belum lihat tote bag-nya, Danis. Bisa ditunjukkan tote bag-nya? Belum di-unmute, Solis. Oh, diambil dulu kayaknya. Nadine, Rashid, Nasfi, kembali lagi diaktifkan kameranya. Farel, alhamdulillah sudah hadir. Oke, Bu, sebentar. Rashid udah dinyalain, dimatiin lagi. Oke, wait, Danis, Bu Isti spotlight dulu. Pin. Oke, gambar Pulau Maluku ya, Kak ya? Mana Bu Iya, dari spotlight? Sabrina. Oke, Sabrina. Jadi mungkin nanti ditambahkan warnanya, Kak ya? Danis belum di-unmute, sorry, Bu Isti. Jangan pakai bahasa isyarat, Bang. Nggak ngerti, Bang. Ya, oke, Danis. Jadi nanti ditambahkan warnanya ya. Boleh pakai spidol, boleh pakai krayon. Pokoknya bisa mewarnai tote bag-nya. Oke, untuk Kakak Danis, tentu Bu Isti juga ada. Printer ada chat. Mas saya bisa gerak sekarang. Oke. Bisa gerak bukannya bisa ngomong ya? Gerakmu bisa dari tadi. Tidak, maksudnya dari printer bisa gerak. Oh. Wait. Berikut adalah sertifikat untuk Kakak Danis. Fatan Abdillah sudah tampil? Masih loading? Belum, Bu, masih hitam di saya. Belum. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Oke. Finally had some competition. He jumped. Hey, chases the race. Chases the race. That's a Oke, really Kakak Danis. I think unicorn gets the Kakak Danis, berikut adalah sertifikat penghargaan untuk Kakak Danis, Fatan Abdillah, atas presentasi PJBL 2 tentang Duta Pariwisata SD Kreativa tertanda tangan Bapak Fatan, Baik Guru SPI, dan Ibu Isti Fitria sebagai wali kelas. Barakallah Salih. Iya. I'll leave it up to you. It's your race. Masya Allah. Selanjutnya presenter kita yang kedua, yaitu ada Kakak Kalisa. Kalisa, Assalamualaikum. Wah, lagi happy banget nih kayaknya Kalisa. Nggak sabar. Kayaknya udah nggak sabar nih. Assalamualaikum Kalisa, belum di-unmute Soli. Hah? Tadi udah jawab. Oke, Kalisa sudah ready? Udah. Sudah, silahkan. Boleh di-share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Kalisa. Aku sebagai Duta Pariwisata di Pulau Jawa. Dan hari ini di Pulau Jawa adalah 1. Luas pulau, 2. Batas laut dan darat, 3. Nama pantai dan laut, 4. Nama dataran rendah, 5. Nama gunung, 6. Jumlah kepadatan penduduk, 7. Suku yang ada pada Pulau Jawa, 8. Presentase agama, 9. Kerajaan-kerajaan, 10. Lagu daerah, 11. Tempat wisata. Yang pertama, luas Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa berdasarkan peta diperkirakan mencapai 128.297 kilometer persegi dengan 6 provinsi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Provinsi di Pulau Jawa adalah DKI.
Daerah Istimewa Yogyakarta. Laut dan darat. Laut batas utara adalah Laut Jawa, batas selatan Samudra Hindia, batas barat adalah Selat Sunda, batas timur adalah Selat Bali. Selat dataran ya, batas utara Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Batas selatan Samudra Hindia, batas barat Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Batas timur Selat Bali dan Pulau Bali. 3. Nama pantai dan laut. Pantai di Pulau Jawa adalah Pantai Citepus, Pantai Kejawanan, Pantai Pelabuhan Ratu, Pantai Parangtritis, Pantai Serek, Pantai Santolo, Pantai Tirtamaya. Laut di Pulau Jawa adalah Laut Jawa dan Samudra Hindia. Contoh pantai di Pulau Jawa. Pantai Parangtritis. Untuk ke Pantai Parangtritis dibutuhkan waktu 1 jam dari kota Yogyakarta. Pantainya terkenal bersih, indah, dan memiliki ombak yang cukup besar. Untuk bermain di tepi pantai, seru loh teman-teman. 4. Nama dataran rendah. Dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun, dan dataran rendah Surakarta. 5. Nama gunung di Jawa. Yang pertama Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Sumbing, Gunung Slamet, Gunung Raung, Gunung Merapi, Gunung Laung, Gunung Merbabu, Gunung Kelut, Gunung Sindoro. Ini contoh gunung di Jawa. Gunung Bromo, perjalanan ke Bromo dari Bandar Udara Abdurrahman Saleh di Kota Malang sekitar 2 jam. Jalur yang ditempuh cukup panjang dan berliku tetapi sangat indah. Di Bromo ada beberapa hotel yang bagus dan dekat dengan Gunung Bromo, yaitu Hotel Ancalain dan Pelataran Bromo. Hanya 30 menit menuju Gunung Bromo, memakai mobil jeep yang sudah disediakan oleh pihak hotel. Jumlah kepadatan penduduk. Badan Pusat Statistik BPS mencatat mayoritas dari penduduk Indonesia berpusat di Pulau Jawa. Bahkan tercatat 56,1% dari jumlah penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa dalam sensus penduduk SP 2020 yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa sendiri memiliki banyak suku loh teman-teman, seperti suku Betawi, suku Jawa, Sunda, dan Madura. Suku Jawa terbagi dalam beberapa provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang dikenal dengan aksen yang khas. Contoh suku Sunda. 8% dari 1 juta jiwa atau 7,26% beragama Islam. Penduduk Jawa Tengah yang beragama Kristen berjumlah 595,96 juta atau 1,6%. Sebanyak 349,3 ribu atau 0,94% penduduk Jawa Tengah memeluk agama Katolik. Kemudian 51,84 ribu atau 0,14% penduduk Jawa Tengah beragama Buddha. 9 kerajaan-kerajaan. Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan Banten, Kesultanan Pajang, Kesultanan Sumedang Larang, Kesultanan Mataram, Kesultanan Ngayogyakarta. Contoh kerajaan di Yogyakarta loh. Di sini ada foto-foto yang di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Bentar. Nah. 10 lagu daerah, 1 gundul-gundul pacul, 2 suwe orang jamu, 3 cublak-cublak suweng, 4 lir
Lir Ilir. 5. Gambang Suling. 11. Tempat pariwisata Pulau Jawa. 1. Bukit Sikunir di Dieng. 2. Kawah Putih di Bandung. 3. Kebun Raya Bogor di Bogor. 4. Bukit Panembongan di Kuningan. 5. Taman Bunga Nusantara di Cianjur. 6. Gunung Tangkuban Perahu di Bandung. 7. Pantai Ujung Genteng di Sukabumi. 8. Monumen Nasional di Jakarta. 9. Pantai Pangandaran di Jawa Barat. 10. Pantai Anyer di Banten. Pariwisata Bukit Sikunir Dieng. Ini foto aku pas ke Sikunir sunrise sembungan. Ini ada kakak aku. Puncak Bukit Sikunir Dieng adalah salah satu dari banyaknya destinasi pariwisata Pulau Jawa. Pariwisata di Pulau Jawa. Puncak Sikunir menawarkan keindahan pemandangan matahari terbit yang tiada duanya. Untuk dapat menikmati sunrise di sana, wisatawan dapat mengunjungi Puncak Sikunir pada musim kemarau, di mana cuaca cenderung lebih cerah dan tak berkabut. Biasa para wisatawan yang hendak menikmati sunrise di Puncak Sikunir bermalam terlebih dahulu dengan mendirikan tenda di telaga atau terdapat homestay yang dekat dari Bukit Sikunir. Selain Bukit Sikunir, objek wisata yang terkenal di Dieng adalah negeri di atas awan. Ini adalah tote bag aku, peta Pulau Jawa, 5B Paprika. Demikian beberapa informasi pariwisata di Pulau Jawa. Dari saya berharap situasi segera kondusif dan bisa dijadikan pilihan destinasi pariwisata untuk teman-teman dengan suasana udara sejuk dan segar serta nyaman untuk liburan keluarga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya dari awal jeng. Oke, Bu Isti, langsung saja Kalisa. Bu Sum ingin mendengar penilaiannya dari Hanin untuk Kalisa. Silakan Hanin. Kalisa, suara terdengar, kontak mata ada, gestur tubuh ada, PowerPoint-nya bagus, tote bag-nya bagus, deltanya tidak ada. Oke, terima kasih Hanin. Selanjutnya dari Kakak Fayat untuk Kalisa. Fayat. Logika bagus, suara terdengar, gestur tubuh bagus, delta nggak ada. Deltanya juga nggak ada. Oke, terima kasih Fayat. Kalisa, Masya Allah ini gongnya ya. Ini yang Bu Isti tunggu-tunggu nih ya, semangatnya dari awal tuh. Assalamualaikum. Jadi semangatnya, aura positifnya sampai banget ke audiens, sampai banget ke Bu Isti. Ya, suaranya lantang. Dari awal sampai dengan akhir, intonasinya, yuk teman-teman, wah seru loh teman-teman, gitu. Sangat bagus untuk keluarga, jadi ajakannya juga ada slogan-slogan untuk berkunjung ke pariwisata di Pulau Jawa. Kebetulan banget nih, Kalisa memang Dieng itu salah satu destinasi yang pengen Bu Isti kunjungin nih. Setelah Kalisa tadi tampilin, Bu Isti semakin pengen ke sana jadinya nih ya. Keren banget, ditambah dengan foto-foto Kalisa ketika mengunjungi. Jadi Kalisa benar-benar sudah pernah lihat langsung, sudah pernah berkunjung. Jadi kakak benar-benar menceritakan pengalaman kakak Kalisa ya. Iya. Jadi kita kalau mau ke Dieng, teman-teman harus nginep dulu ternyata nih biar bisa melihat sunrise. Ih, keren banget. Kemudian ya di Gunung Bromonya juga keren, semuanya keren. Dari Bu Isti, PowerPoint-nya sangat lengkap. Ditambah dengan pengalaman pribadi. Dari Bu Isti juga tidak ada deltanya. Barakallah untuk kakak Kalisa. Berikut adalah apresiasi untuk kakak Kalisa juga. Sudah tampil? Udah. Ya, Bu.
Oke, Bu Sri full screen dulu. Berikut adalah sertifikat penghargaan. Sertifikat ini diberikan kepada Ananda Kalisa Faiza Azmi atas presentasi PJBL kedua tentang Duta Pariwisata SD Kreativa. Tertanda tangan Bapak Fatan Baikuni SPI dan Ibu Isti Fitria sebagai wali kelas. Barakallah Solihah. Masya Allah. Percaya dirinya nih dari awal, yakin gitu ya. Oke, selanjutnya presenter kita yang ketiga yaitu ada Kakak Hanin. Hanin sudah ready? Ready. Ready. Coba kameranya agak ini Kak, disetting dulu duduknya kayak segitu ya. Oke, coba Kakak Hanin untuk share screen. Oke, di slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanindya Isani Kamila dari kelas kok gini ya? Ntar, Bu. Oke, tetap cool, tetap tenang. Ya, klik lagi slide-nya. Nggak bisa apa? Nggak bisa slideshow. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Hanindya Isani Kamila dari kelas 5B Paprika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Duta Pariwisata Nusa Tenggara Barat dan Timur. NII hari ini yaitu 1. Luas pulau, 2. Batas laut dan darat, 3. Nama pantai dan laut, 4. Nama dataran rendah, 5. Nama gunung, 6. Jumlah kepadatan penduduk, 7. Suku yang ada pada pulau tersebut, 8. Persentase agama, 9. Kerajaan-kerajaan, 10. Lagu daerah, dan 11. Tempat pariwisata. 1. Luas pulau. Luas Pulau Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki luas 153,15 km persegi. Luas Pulau Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat memiliki luas 47.932 km persegi. Batas laut dan darat. Batas laut dan darat Nusa Tenggara Timur, batas-batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Laut Flores Utara, Samudra Atlantik Selatan, Timur Leste Timur, dan Provinsi NTB Barat. Batas laut dan darat Nusa Tenggara Barat. Batas-batas wilayah Provinsi NTB adalah Laut Jawa dan Laut Flores Utara, Samudra Hindia Selatan, Selat Lombok atau Provinsi Bali Barat, dan Selat Sape Provinsi NTT Timur. Tiga, nama pantai dan laut. Nama pantai Nusa Tenggara Timur antara lain 1. Pantai Tablolong, 2. Pantai Ping, 3. Pantai Kolbano, 4. Pantai Liman, 5. Pantai Koka, 6. Pantai Lasiana, 7. Pantai Mali, 8. Pantai atau Pulau Meko. Nama Laut Nusa Tenggara Timur 1. Laut Sawu, 2. Laut Timur. Nama Pantai Nusa Tenggara Barat 1. Pantai Pulau Kenawa, 2. Pantai Selong Belanak, 3. Pantai Gili Meno, 4. Pantai Seger, 5. Pantai Senggigi, 6. Pantai Gili Air, 7. Pantai Semeti, 8. Pantai Malu. Nama Laut Nusa Tenggara Barat 1. Laut Flores. Nama 4. Nama dataran rendah.
Nama dataran rendah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat adalah dataran rendah di Kepulauan Nusa Tenggara, di antaranya adalah dataran rendah Lopok, dataran rendah Taliwang, dataran rendah Sumbawa Besar. 5. Nama gunung. Nama gunung Nusa Tenggara Timur adalah 1. Gunung Batu Tara, 2. Gunung Egon, 3. Gunung Fatu Timau, 4. Gunung Liwerung, 5. Gunung Inelika, 6. Gunung Lakaan, 7. Gunung Lewotolo, 8. Gunung Mutis. Nama gunung Nusa Tenggara Barat, 1. Gunung Iliboleng, 2. Gunung Ineiri, 3. Gunung Kelimutu, 4. Gunung Lewotobi, 5. Gunung Mutus, 6. Gunung Rinjani, 7. Gunung Sangiang, 8. Gunung Tambora. Jumlah kepadatan penduduk. Jumlah kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah populasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 5.325.566 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 111 jiwa per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Nusa Tenggara Barat. Kepadatan penduduk Nusa Tenggara Barat sebanyak 264 jiwa per kilometer persegi. 7. Suku yang ada pada pulau tersebut. Suku yang ada pada Pulau Nusa Tenggara Timur adalah 1. Suku Atoni, 2. Suku Alor, 3. Suku Boti, 4. Suku Bajawa, 5. Suku Deing, 6. Suku Ende, 7. Suku Flores, 8. Suku Kedang. Suku yang ada pada Pulau Nusa Tenggara Timur. Suku asli utama yakni Sasak, Benjobo, dan Sumbawa, suku bangsa Sasak, berasal dari Pulau Lombok, sedangkan 2 lainnya, Bojo dan Sumbawa, merupakan etnik terbesar di Pulau Sumbawa. 8. Persentase agama. Persentase agama NTT sebanyak 1,98 juta jiwa atau 3,68%. Penduduk NTT beragama Kristen. Kemudian ada 517,74 ribu jiwa atau 9,44% penduduk Nusa Tenggara Timur yang beragama Islam. Penduduk Nusa Tenggara Timur yang beragama Hindu sebanyak 5,87 ribu jiwa atau 0,11%. Sebanyak 384 jiwa atau 0,1% penduduk di provinsi tersebut beragama Buddha. Persentase agama NTB. Lebih dari 96% penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam. Terdapat pula 16,91 ribu atau 0,31% penduduk di provinsi tersebut yang beragama Buddha. Kemudian 13,55 ribu jiwa atau 0,25% penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Kristen. Sebanyak 9,93 ribu atau 0,18% penduduk NTB beragama Katolik. Sebanyak 40 penduduk NTB tercatat beragama Konghucu. 21 September 2021. 9. Kerajaan-kerajaan. Kerajaan di Nusa Tenggara Timur adalah 1. Kerajaan Adonara, 2. Kerajaan Amabi, 3. Kerajaan Amanatun, 4. Kerajaan Amanuban, 5. Kerajaan Amarasi. Kerajaan di Nusa Tenggara Barat. 1. Kerajaan Dompu, 2. Kerajaan Pekat, 3. Kerajaan Sanggar. 10. Lagu daerah. Lagu daerah Nusa Tenggara Timur yaitu lagu daerah Nusa Tenggara Timur antara lain Flobamora, Orere Nusa, Oninanoi, dan Lerang Utun dan Bolelebo. Lagu daerah Nusa Tenggara Barat antara lain lagu daerah Nusa Tenggara Barat, Tutuk Koda, Tebe Onana, Paimura Rame, More, Helele Ula Ala, Deteang. 11. Tempat pariwisata.
Tempat pariwisata NTT, 1 Pantai Pink, 2 Danau Kelimuti, 3 Pulau Padar, 4 Pantai Lasiana, 5 Pantai Oe Sapa, 6 Pantai Oe Tune, 7 Bukit Wairinding, 8 Desa Wairobo, 9 Pulau Meko, 10 Bukit Cinta. Tempat pariwisata NTB, 1 Gili Nanggu, 2 Gili Asahan, 3 Pantai Bangko-Bangko, 4 Air Terjun Benang Kelambu, 5 Gili Trawangan, 6 Gili Meno, 7 Gili Sulat, 8 Doro Canga, 9 Pulau Satonda, 10 Undunece Peak, sering disebut Punch. Foto tote bag yang sudah saya lukis. Sekian saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Barakallah Kakak Hanin. Oke, Bu Isti mau mendengar penilaiannya dari Bu Aida. Bu Aida. Apakah ada Bu Aida? Oke, mungkin Bu Aida masih sama tadi ada izin. Dari Kakak Farel. Farel. Iya, Bu. Farel, penilaiannya untuk penampilan Hanin. Bagaimana, Farel? Jelasnya, suaranya terdengar. Wah, terdengar. Feedback-nya bagus. Feedback-nya bagus. PowerPoint-nya bagus. PowerPoint-nya bagus. Deltanya nggak ada. Deltanya nggak ada. Oke, terima kasih, Farel. Selanjutnya, boleh dari Sidki. Bu, sebelum dengar suara Sidki lagi. Sidki. Penilaiannya untuk Hanin, Sidki? Gestur tubuhnya bagus. Bagus. Deltanya kontak matanya kurang. Oke, terima kasih Sidki. Hanin dari Bu Isti, dari awal suaranya terdengar ya, walaupun tadi sempat ada kendala, tapi Hanin nggak panik ya, aduh gimana, aduh nggak gitu, tapi kakak langsung stop share, kemudian ulang lagi share screen itu ya, jadi kakak ketenangannya gitu sudah jauh lebih baik, intonasi suaranya sangat bagus, PowerPoint lengkap, gestur tubuh juga sangat bagus Hanin ya, tegap duduknya 1 2 gitu. Kontak mata juga tadi Bu Isti lihat, Kakak Hanin sesekali melihat ke kamera, good job Seliha. Kemudian walaupun di rumah tadi ada suara-suara tukang dagang lewat gitu ya, itu kan di luar kendali kita. Ada tukang roti lewat, ada ting 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 ting, tapi Kakak Hanin tetap fokus kepada presentasinya, tidak terdistrak ya dengan suara-suara yang di luar. Nah, deltanya mungkin nanti kita akan latihan lagi tentang pengucapan yang berkaitan dengan angka ya Kakak Hanin. Tadi luas wilayahnya itu bukan 42, tapi 42.000 sekian gitu ya. Jadi mungkin nanti akan kita latih lagi untuk pembacaan yang berkaitan dengan angka. Selebihnya sudah sangat bagus untuk Kakak Hanin. Untuk Kakak Hanin, berikut adalah apresiasinya. Kakak Hanin PowerPoint-nya dibuat sendiri? Iya. Iya. Dari background-nya, dari tulisannya Kakak Hanin yang mengetik sendiri? Iya. Dibantuin nggak? Palingan apa ya? Foto tote bag-nya. Oh, Kalau tote bag-nya Kakak Hanin sendiri buatnya? Aku yang gambar itunya, apa pulaunya, Bunda yang melukis, tapi aku juga bantu. Oh gitu. Yang warnain siapa? Bunda sama aku. Oh, Bunda sama aku. Oke, bagus sinerginya, Masya Allah. Berikut adalah sertifikat penghargaan. Sertifikat ini diberikan kepada Ananda Hanindia Ihsani Kamila atas presentasi PJBL 2 tentang Duta Pariwisata SD Kreativa. Tertanda-tangan Bapak Fatan Baikuni SP sebagai Kepala Sekolah dan Ibu Isti Fitria sebagai Wali Kelas. Barakallah untuk Kakak Hanin. Good job. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Solihah. Selanjutnya presentasi terakhir dari Kakak Farel Akbar. Kakak Farel sudah ready? Bu, itu aku kirim yang itunya PowerPoint yang satu lagi yang baru.
Oh, yang baru. Oke, sebentar Bu Isti persiapkan dulu ya. Yang baru tapi ada yang aku benar. Oh, ada yang dibenerin. Oke. Bu Isti sudah menyiapkan yang kemarin, berarti Bu Isti download dulu ya. Teman-teman sambil menunggu, boleh sambil minum dulu karena sudah lewat 9.10 ya. Boleh ambil minum. Tidur boleh. Tidur jangan dong. Jangan dong, nanti Bu Isti banguninnya susah. Bangunin online. Bangunin online. Jadi ingat yang pas camping jam 3 subuh, teman-teman tuh lucu banget. Teman-teman bangun lewat chat. Iya. Bu Isti bangunin di chat di grup ya. Berkali-kali bangunin. Teman-teman pasti itu ya. Kan Bu Isti udah bangun duluan tuh, terus ngelihat teman-teman gitu baru bangun tidur, ada yang rambutnya masih berantakan, ada yang udah rapi pakai mukena, ada yang tidur gini-gini siapa. Lucu banget waktu pas Qiyamul Lail ya. Oke, tunggu sebentar teman-teman, Bu Isti download dulu. Ya, Bu. Oke, Sabrina mau kemana Sabrina? Lagi di perjalanan? Mau ke dokter. Mau ke dokter? Siapa yang sakit? Kan sakit nama mau perawatan wajah. Ada 2 perawatan wajah. Oke, Fi Amanillah, Sabrina. Wah, Sabrina mau perawatan wajah. Aduh. Bukan saya, ibu saya. Sabrina mamanya. Mamanya Sabrina. Iya. Ya Allah, Bu. Makanya ketemu sih. Kanin udah perawatan wajah. Oke, Farel sudah ready di Bu Isti. Sudah. Udah dikasih sertifikat lagi. Oh enggak ini. Pulau Nusa Tenggara. Oke. Udah ada. Oke, White, Bu Isti pin dulu. Farel lebih munduran lagi duduknya Farel jadi bisa terlihat. Nanti diomelin Rahma kalau nggak kelihatan gestur tubuhnya katanya. Hehehe. Oke, Bu Isti slideshow. Sudah tampil slideshow-nya? Belum. Hilang. Sudah, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Farel, Bu Isti persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Pulau Nusa Tenggara. Mari kita menjelajahi Pulau Nusa Tenggara. Lanjut. And in mind, luas pulau, 1 luas pulau, 2 batas laut dan darat, 3 nama pantai dan laut, 4 dataran rendah, 5 nama gunung, 6 jumlah kepadatan penduduk, 7 suku yang ada pada pulau tersebut, 8 persentase agama, 9 kerajaan-kerajaan, 10 lagu daerah, dan 11 tempat pariwisata. Luas Pulau Nusa Tenggara. Luas Pulau Nusa Tenggara ada 88.840 3.008 km persegi. Pulau Nusa Tenggara memiliki 2 bagian yaitu NTT Provinsi Nusa Tenggara Timur dan NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat memiliki luas 20.153,15 km persegi, sedangkan Nusa Tenggara Barat memiliki luas 47.932,15
kilometer persegi. Batas laut dan darat. Batas laut utara, Laut Flores dan Laut Bali. Selatan, Samudra Hindia. Barat, Selat Bali. Timur, Laut Timur. Batas darat. Utara, Sulawesi. Selatan, Australia. Barat, Selat Bali. Timur, Papua. Nama pantai dan laut. Pantai Seger, Kuta, Lombok. Pantai Gili Meno. Pantai Gili Meno adalah salah satu dari 3 pulau kecil selain Gili Trawangan dan Gili Air yang menjadi wisata bahari. Tempat ini dapat dicapai dari kota Mataram sekitar 45 menit berkendaraan darat dengan perjalanan melewati pantai Senggigi yang berlatarkan pemandangan pantai yang menakjubkan serta hutan lindung. Pantai Lasiana. Pantai Lasiana terletak pada Kota Kupang, Kecamatan Kelapa 5. Nama dataran rendah. Lombok. Pulau Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk bulat dengan semacam ekor di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Flores. Flores dari bahasa Portugis yang berarti bunga adalah sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Flores berasal dari bahasa Portugis yaitu Cabe de Flores yang berarti tanjung bunga. Sumbawa. Sumbawa adalah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sumbawa. Kabupaten ini terletak sebagian besar di bagian barat Pulau Sumbawa. Nama gunung. 1. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Gunung Kelimutu. Gunung Kelimutu adalah gunung berapi yang terletak pada Pulau Flores, Provinsi NTT, Indonesia. Lokasi gunung ini tepatnya di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Gunung ini memiliki 3 buah danau. Gunung Tambora. Gunung Tambora adalah sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Gunung ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, serta Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Jumlah kepadatan penduduk. Dengan luas daratan Nusa Tenggara Barat sebesar 20,12 km persegi, maka kepadatan penduduk Nusa Tenggara Barat sebanyak 264 jiwa per kilometer persegi. Provinsi dengan satwa epidemi komodo ini memiliki luas darat seluas 47.931,54 km persegi. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah populasi Provinsi NTT mencapai 5.325.566 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 111 jiwa per kilometer persegi. Suku, ada suku Atomi, suku Alor, suku Boti, suku Bajawa, suku Deing, suku Ende, suku Floris, dan suku Kedang. Persentase agama sebanyak 1,84 juta jiwa atau 3,6% penduduk Nusa Tenggara beragama Kristen. Kemudian ada 517.070
jiwa ada atau 9%, 9,44% penduduk Nusa Tenggara yang beragama Islam. Penduduk Nusa Tenggara yang beragama Hindu sebanyak 55,87 ribu jiwa atau 0,11% sebanyak 384 jiwa atau 0,01% penduduk di provinsi tersebut beragama Buddha. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara: Kerajaan Adonara, Kerajaan Amabi, Kerajaan Amanatun, Kerajaan Aman Uban, Kerajaan Amarasi. Lagu daerah, lagu Flo Bamora. Tempat wisata ada Pulau Moyo, Pulau Kenawa, Pulau Kelapa, Pulau Satonda, Pulau Gilimeno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Wabarakatuh, Masya Allah. Barakallah untuk Kakak Farel. Bu Isti ingin mendengar penilaiannya dari Kakak Faras Rifki. Faras, penilaiannya untuk Farel. Faras Farel. Belum di-unmute, Ras. Oke. Farel plusnya PPT-nya bagus, deltanya gestur tubuhnya kurang. Ada lagi? Oke, cukup Faris. Kontak matanya cukup, gestur tubuhnya tidak, project suaranya iya. Suaranya iya. Oke, terima kasih Faras. Selanjutnya dari Kakak Rahma untuk Farel, silakan Rahma. Oh ya, Farel, suaranya terdengar. Tunggu. Plusnya suaranya terdengar, proyeknya bagus. Datanya gestur tubuhnya nggak ada. Udah. Oke, terima kasih Rahma. Wah, ada Bu Nurul juga. Assalamualaikum Bu Nurul. Sudah selesai ya di 5C ya? Oke. Waalaikumsalam. Iya, sudah selesai Bu Isti. Jadi mau lihat pindah. Kapan Bu Nurul baru udahan ini? Baru Assalamualaikum. Iya, datangnya telat. Ya, telat ya Bu Nurul ya. Oke, Kakak Farel dari Bu Isti ya. Penilaian dari Bu Isti, suara Kakak Farel alhamdulillah terdengar. Intonasi suaranya juga bagus, tapi mungkin kita akan latihan lagi untuk intonasinya, naik turun suaranya, kemudian PowerPoint-nya lengkap ya dari Farel, ditambahkan juga dengan foto-foto. Pantai-pantainya sangat menarik, ada pantai seger, benar-benar bikin mata seger ya teman-teman, lihat fotonya aja tuh, wah gitu ya, apalagi berkunjung langsung. Wah, itu termasuk destinasi wisata yang keren banget di Nusa Tenggara Timur. Untuk deltanya Kakak Farel, nanti kita akan belajar koreksi lagi tentang penulisan huruf besar kecilnya ya Kak ya. Untuk nama tempat, nama suku, gitu, nama orang, itu menggunakan huruf kapital ya Kak. Oke Farel? Oke. Untuk selebihnya, alhamdulillah ya, Kakak Farel sudah presentasi hari ini. Oke, berikut adalah apresiasi untuk Kakak Farel Akbar. Berikut adalah sertifikat penghargaan. Sertifikat ini diberikan kepada Ananda Farel Akbar Al-Farabi atas presentasi PJBL 2 tentang Duta Pariwisata SD Kreativa. Tertanda tangan Bapak Fatan Baikuni SPI sebagai Kepala Sekolah dan Ibu Isti Fitria sebagai Wali Kelas. Barakallah Kakak Farel. Masya Allah, Bu Isti senang banget nih melihat Kakak Farel ya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim, pekan presentasi telah selesai. Masya Allah.
Barakallah kepada teman-teman 5B Paprika, ya barakallah kepada ayah bunda yang sudah membantu mempersiapkan proyek teman-teman Rashid. Ya selamat PBL kedua keren-keren banget nih teman-teman. Jadi nanti ketika liburan semester teman-teman sudah ada ini nih, udah ada bayangan nih mau kemana ya, di Jawa atau ke Sumatera atau ke Pengen di rumah. atau ke Papua ya. Teman-teman udah, mah aku mau ke sini deh mas, soalnya yang presentasi temen aku bagus nih, kita ke Dieng yuk, atau kita ke Pulau Segar, ya teman-teman. Oke, selanjutnya pekan depan kita belum liburan, nih depan kita masuk ke pekan review, dimulai dari pukul 7.30 ya, kita sholat duha bersama. 7 sampai jam 10 Bu. Jam 10 untuk reviewnya. Teman-teman ada pertanyaan untuk Bu Isti? Untuk Wisi nggak ada. Ada. Bu Nurul ada untuk Bu Nurul? Nggak ada. Sama-sama guru. Oke. Teman-teman kita akan foto bersama. Silahkan diaktifkan kameranya semuanya. Bu Nurul ikutan boleh? Bu Nurul boleh banget. Bu, bye. Boleh banget. Fauzan, Solih, diaktifkan Solih. Nyasar. Oke, 1. Lihat ke kamera Rashid. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, barakallah teman-teman semua. Kita cukupkan untuk teman-teman semua. bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan disiapkan. Tadi Kakak Fayat, berarti sekarang Faras. Disiapkan Soli. Sikap. Siap. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua. Terima kasih. Silakan boleh lihat. Sama Bu. Hehehe.